Halo, halo. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarnya Arif dan Bung Rocky. Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky, saya kira kita pasti mau nggak mau pasti kita ngomongin perkembangan berkaitan dengan penahanan dari Johnny G. Plate ya. Tadi malam itu Betul. cukup serius ya situasinya ya. Kemarin sore Pak Surya Paloh langsung memberikan tanggapan. Malamnya kemudian Capres Anies Baswedan juga langsung merapat ke sana dan kemudian statementnya bahwa dia menyatakan tidak ada yang berubah dan tidak ada ya pada Pak Jokowi Pak Surya Paloh gitu ya, bahwa itu jadi artinya, dan kita kalau menyimak sikapnya Pak Surya Paloh juga memang cukup konsisten meskipun tentu tidak sesuai dengan yang kita ekspektasi kita bahwa Pak Surya Paloh akan mengambil langkah drastis gitu ya. Ini rumitnya soal politik berkelindan dengan soal etik gitu kan. Mm-mm. Jadi sebetulnya nggak ada soal Johnny Plate itu ditangkap yang mau dibuis segala macam. Cuman kan yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang ketika Anies dicalonkan oleh Nasdem. Jadi ini Mm-mm. dua hal yang mesti kita pisahkan tuh. Jadi kalau kita anggap bahwa ya ini kan soal hukum, betul soal hukum, tetapi ada faktor lain di situ yaitu pencalonan Anies. Jadi orang akan menilai apakah karena Anies mencalonkan diri maka Johnny Plate harus ditangkap. Kalau Anies Hmm. nggak mencalonkan diri berarti nggak ditangkap dong Johnny Plate. Ya, Jadi ya, itu ya. pikiran etisnya. Artinya Jokowi memanfaatkan momentum politik ini untuk menyingkirkan Anies melalui peristiwa Johnny Plate. Jadi orang atau paling nggak saya menduga bahwa memang direncanakan untuk jadi semacam tawanan politik Jokowi Surya Paloh ini. Itu nggak fairnya di situ. Dari awal, dari 2 tahun lalu isu BTS itu udah ada tuh, kita udah dengar tuh. Kenapa nggak dari awal aja tuh? Nah, itu intinya tuh. Nah itu sebetulnya yang juga membuat Surya Paloh akhirnya memutuskan untuk kira-kira ya lawan aja kan. Karena kalau soal Johnny Plate ya udah dikasih aja ke kejaksaan. Tapi kalau itu akan membatalkan Anies Baswedan, itu nggak boleh. Kan prinsipnya begitu tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya daya tahan Surya Paloh seberapa jauh kalau bisnisnya diganggu terus menerus, itu ujian pada kepribadian Surya Paloh tuh. Dan publik mungkin lagi tepuk tangan sekarang karena kelihatannya posturnya Surya Paloh mau melawan, itu intinya tuh. Jadi kita hanya bisa mengamati itu. Sementara di tempat yang lain kita lihat bahwa Ganjar juga sebetulnya nggak tahu dia mau bereaksi apa kan, karena tetap dianggap bahwa termasuk di dalamnya upaya PDIP untuk mengganti menteri-menteri Nasdem ini. Jadi kelihatannya ini komposisi politik akan sangat berubah. Tapi yang kita tunggu sebelum komposisi itu kita hitung, itu sikap dari Nasdem sendiri. Mau keluar apa mau bertahan di dalam kabinet, kan mestinya keluar aja langsung kan. Jadi tarik aja 3 menteri itu. Itu dasarnya supaya jelas bahwa Nasdem memang tidak ada di dalam koalisi Jokowi lagi sekarang. Karena memang Anies bukan dalam koalisi itu kok. Jadi itu juga kepastian yang mesti kita tunggu. Bersihkan dulu Nasdem dari kemungkinan opini publik bahwa Nasdem mau siksa lagi di dalam kabinet. Itu selesaikan dulu dengan statement resmi dari Surya Paloh bahwa kami keluar, bukan kami ya kami masih positif tinggi apa kalau soal terakhir itu akhirnya untuk mendepak Anies. Ya, saya kira itu yang sekarang ini publik tunggu ya, karena aku tunggu apalagi kalau kalau kemarin kan memang belum ada tindakan, ada kelihatan Pak Jokowi walaupun didesak-desak oleh PDIP untuk meresapel, Pak Jokowi tidak bertahan, Pak Jokowi bergeming, jadi dia tetap mempertahankan Nasdem kan begitu ya. Jadi orang menduga ini berarti ada main-main dong antara Nasdem dengan Pak Jokowi kan gitu. Kalau sekarang kan jelas Pak Jokowi membiarkan Nasdem, menterinya Nasdem ditangkap dan diborgol. Itu yang saya kira itu yang membuat Pak Surya Paloh dalam kalimatnya yang meskipun tidak langsung menunjukkan dia marah gitu, yang bahwa dia melihat bagaimana terlalu mahal kata dia untuk melihat bahwa Johnny Plate seorang menteri di pakai rompi apa ya, oranye ya, ini rompi warna apa, saya bingung itu Ya warna. merah rose itu beda Oh, beda merah terus ya, merah biasa terus. itu agak beda tuh. Ya, dan kemudian diborgol kan begitu. Nah, tapi kan kemudian pernyataan dari Anies yang saya tadi sebut bahwa tidak berubah dan tidak bergeser. Artinya kan sebenarnya yang orang tunggu memang soal ini, soal pencapresan itu gitu. Ya memang itu intinya kan. Jadi ya apapun kan udah 2 kali Nasdem setianya diborgol juga sebetulnya. Jadi dianggap ya udah biasa aja, kalau ada yang koruptor ya diborgol aja kan.
Jangan minta-minta kebaikan atau fasilitas lain tuh, seperti yang biasa terjadi pada pejabat. Jadi Nasdem mesti biar aja, itu memang proses hukumnya. Tetapi Nasdem nggak boleh mengatakan bahwa karena sakit hati di Borgol maka dia keluar. Bukan karena itu. Mestinya poinnya karena kami memang tidak lagi dalam koalisi dengan Jokowi, karena calon kami tidak di dalam wilayah koalisi Jokowi, itu Anies Baswedan, maka kami mundur. Lebih etis itu tuh. Jadi jangan lagi disentuh-sentuh soal Johnny Plate, itu biarin aja. Supaya betul-betul Nasdem perlihatkan pada publik dia nggak tersinggung Johnny Plate dipidanakan karena itu kalau barang buktinya ada cukup, maka pemenuhan unsur-unsur delik ya udahlah. Tetapi jangan itu menyebabkan efek samping pada merosotnya moral pendukung Anies, kan begitu dasarnya tuh. Jadi lebih baik clear dulu bahwa kami akan keluar. Karena itu soal kejaksaan silakan, tapi kami ingin konsisten karena pasti dengan ditangkapnya Joni Plate itu artinya pekerjaan-pekerjaan di dalam kabinet tidak mungkin lagi kami gantikan, karena kalaupun kami usulkan menteri yang baru itu tetap dianggap bahwa bukan lagi satu kimia dengan koalisi pendukung pemerintah, kan itu aja. Jadi prinsip itu yang mesti clear. Dan saya kira sebenarnya opini publik memang seperti itu kok ya, Bung Rocky ya. Oh, orang paham bahwa yes, makanya di awal gitu, oke, korupsi, memang ada korupsi, tapi yang jalan kasus ini nuansa politiknya jauh lebih kencang ketimbang soal korupsinya, kan itu sebenarnya. Dan target utamanya kan karena Surya Paloh tidak mau tunduk pada Jokowi, maka kemudian dihajar lewat Johnny Plate, dan target utamanya adalah Anies sebenarnya, bukan Johnny Plate itu gitu. Ya itu ya, publik sudah simpulkan itu. Yang ingin kita kritik adalah sikap istana yang masih mengulur-ulur waktu untuk menundukkan Surya Paloh dengan kasus Johnny Plate. Seharusnya kasus Johnny Plate ini dari awal diselesaikan, itu dikeluarin aja tuh dari kabinet tuh, kan intinya begitu kan. Jadi Jokowi tetap tahu bahwa sprindiknya bisa diulur waktu tuh, nunggu momentum. Itu yang nggak benar. Soalnya korupsi itu mesti nunggu momentum, nggak bisa. Kalau Johnny Plate dari awal diduga korupsi, percepat dong pemeriksaan itu. Tapi itu juga membutuhkan diplomasi Jokowi dengan PDIP. Kalau PDIP mungkin tekan lebih kuat, maka sekarang Jokowi kita sprindikan aja, atau kita tersangkakan aja Johnny Plate. Kan itu permainan di belakang layar hukum kan. Jadi tetap layar hukum itu seolah-olah dipakai untuk menyembunyikan layar politik. Itu yang tidak sehat, karena saya kira publik juga punya pemahaman yang sama gitu. Banyak kasus-kasus lain yang melibatkan politisi partai lain, terutama pendukung pemerintah, yang sampai sekarang ternyata tidak ada kelanjutannya, kan begitu. Ya di kejaksaan, di KPK kan tetap aja kasus-kasus itu ditunda-tunda karena tetap partai-partai yang kasusnya korupsinya itu besar tidak mau diproses karena masih mendukung Jokowi, kan tidak adilnya kan di situ tuh. Jadi tetap kita inginkan semua koruptor itu diproses, nggak usah kait-kaitkan dengan momentum atau situasi politik. Itu dasarnya tuh. Hukum itu ya udah jalanin aja prosedur pemeriksaan, cari deliknya apa tuh, kaitkan dengan pasal-pasal lain, kan selesai. Jadi sebetulnya rakyat paham bahwa memang ada korupsi di dalam Kementerian Johnny Plate itu, udah itu satu soal. Lalu jangan soal itu kemudian dijadikan alasan untuk mendepak Anies dari posisi politik. Anies boleh aja ditersangkakan dalam soal lain, tapi jangan pakai orang lain untuk menyingkirkan orang yang sedang berupaya untuk bertarung itu tuh dalam kompetisi politik yang fair. Ya. Tapi saya kira peristiwa ini buat para pendukung Anies Baswedan itu malah melegakan sebenarnya di satu sisi ya, Bung Rocky, karena setidaknya mereka itu mendapat kepastian tentang sikap Nasdem. Kan selama ini bagaimanapun juga, saya tahu tuh para pendukung relawan Anies itu masih memandang Nasdem itu dengan pandangan curiga, kan gitu ya. Karena di satu sisi dia tetap masih bertahan di dalam kabinet, tapi di satu sisi dia mendukung Anies. Apakah ini bagian dari strategi justru di saat akhir tiba-tiba Nasdem pull out dan kemudian berantakanlah skenario pencapresan Anies? Ya itu publik kepung Nasdem itu dengan prinsip etis itu. Jangan nipu dong, kira-kira begitu kan. Jadi kompetisinya sekarang lebih terbuka bahwa Nasdem akhirnya memutuskan untuk tidak tunduk. Artinya tidak tunduk artinya tidak membatalkan Anies tuh. Supaya juga Pak Prabowo tahu dan Ganjar tahu bahwa mereka bertiga akan bersaing kan. Kan itu lebih fair kan.
Saya kira Pak Prabowo juga menganggap jangan dibatalkan dong, biar aja head to head itu. Kecuali Anies ada kasus pidana, kan gampangnya begitu. Kecuali Ganjar ada kasus pidana, ya begitu aja. Jadi kalau kita lihat misalnya perkembangan ke depan, politik kita akan diasuh kembali oleh prinsip kesetaraan warga negara, kan itu dasarnya. Nah itu pentingnya Surya Paloh melepaskan diri dari kabinet, itu juga lebih masuk akal, supaya dia langsung dilihat sebagai hanya ingin mengasuh Anies. Pak Prabowo ada di dalam wilayah Jokowi kabinet. Pak Prabowo yang lebih sebetulnya lebih beradab, menganggap bahwa memang saya ada di dalam, karena itu saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang kira-kira mendelegitimasi Presiden Jokowi, kan gampangnya begitu kan. Sampai pada akhirnya di bulan September dia mencalonkan diri dan dia pasti harus mundur dari kabinet karena nanti akan bersaing dengan orang yang dicalonkan Jokowi, kan itu intinya kan. Tetapi kalau Jokowi sekaligus mencalonkan Prabowo, yang ada soal juga sebetulnya kan. Tetapi kan Pak Jokowi tetap sampai di akhir kotak suara dia masih ragu mau calonin siapa sebetulnya. Nah, keraguan-keraguan itu tidak boleh dinyatakan dengan cara menghilangkan dulu Anies sehingga Jokowi tinggal pilih Prabowo atau Ganjar, itu nggak fair tuh. Dan sebenarnya Pak Prabowo kan sudah memberikan sinyal ya, Bung Rocky, dalam pertemuan dengan Purnawirawan beberapa waktu yang lalu, ya kita pernah bahas juga, Pak Prabowo ingin persaingan itu berlangsung fair. Dia menyatakan itu semua itu kok putra-putra terbaik bangsa. Itu sahabat-sahabat saya, Pak Anies, Pak Ganjar. Jadi jangan apalah, jangan tegang dalam situasi politik. Nah, kalau begini-begini terus ya memang akan situasi menjadi tegang, dan bagaimanapun juga ini yang kita mesti pikirkan, ini Pak Jokowi itu setelah ini dia tidak jadi presiden, itu yang harus kita ingatkan selalu pada Pak Jokowi. Jangan cari banyak perkara gitu loh menjelang akhir masa jabatannya. Prabowo pasti akan menjamin lah, nggak mungkin Prabowo dalam etika keprajuritan lalu mempersoalkan soal-soal politik Jokowi. Tetapi soal-soal yang menyangkut kepastian hukum Jokowi juga akan dituntut oleh publik kan. Kan itu masalahnya tuh. Jadi Prabowo dengan enteng mengatakan ya oke, kita kompetisi bebas saja, biasa aja tuh. Itu menandakan bahwa Prabowo memang percaya diri karena elektabilitasnya pasti dia tahu nggak akan menggoyahkan dia bertanding dengan Anies maupun Ganjar tuh. Tapi kita balik lagi pada soal Jokowi bahwa ya itu gunanya apa sebetulnya. Nanti begitu dia menang juga, atau siapa yang dia pilih menang itu entah Prabowo entah Ganjar, toh politik nggak mungkin diselenggarakan dengan keinginan Jokowi. Ini kan dua orang juga, Prabowo apalagi dia punya jalan pikiran sendiri tentang Indonesia tuh yang mungkin tidak sama dengan Jokowi. Beberapa hal mungkin ya yang enteng-enteng sama, tapi secara prinsipil kita lihat jalan pikiran Prabowo tentang Indonesia beda dengan jalan pikiran Jokowi tentang Indonesia tuh. Prabowo ngerti tentang oligarki dan dia tidak mungkin diarahkan oleh oligarki karena dia paham dikali oligarki. Sebaliknya Jokowi ngerti oligarki dan minta diarahkan oleh oligarki. Itu aja udah dua paradigma yang berbeda. Lagi soal outward looking dan inward looking ya. Ini kan beda banget. Ya. Kontras banget antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Ya pasti Prabowo merasa dia akan pergi ke luar negeri dan akan pidato di mana-mana sebagai, bahkan mungkin di awal Prabowo akan deklarasikan bahwa dia sebetulnya pemimpin Asia karena dia ngerti konstelasi politik di Asia. Dia nggak mungkin ada pada Jokowi kan. Dari segi itu udah beda. Jadi poster politik luar negeri Indonesia pasti akan beda dengan profil kita selama ini yang dipimpin oleh Jokowi yang nggak berbunyi di luar negeri kan. Jadi nggak mungkin Jokowi bilang ya nanti Pak Prabowo teruskan cara saya berpolitik yaitu nggak menghadiri forum-forum internasional, ya nggak bisa begitu. Kemarin Anda mengingatkan saya jangan disinggung-singgung lagi. Ini masalah. Ini bukan disinggung, ini cuma membayangkan. Oh iya. Saya setuju. Tapi saya kira betul kan bagi kita sekarang ini kan ada satu era kemunduran lah di era Pak Jokowi itu yang sebenarnya diwariskan oleh para pemimpin kita termasuk Bung Karno ya. Profil kita itu di dunia internasional itu high profile. Bahkan ketika baru merdeka zaman Bung Karno pun itu kita kan high profile ya. Kemudian zaman Pak Harto itu kita big brother bahkan di Asia Tenggara ini. Zaman Pak SBY juga begitu. Pak SBY kan juga sangat aktif dalam dunia internasional, bahkan sampai beliau tidak menjabat lagi juga masih aktif dalam hal semacam itu. Jadi pada Pak Jokowi betul-betul inward looking yang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan di PBB sampai Pak Yusuf Kala sendiri mengeluh kan begitu. Saya kira ke depan itu memang betul-betul harus berubah profil kita, mesti kembali lagi profil kita yang cukup tinggi di dunia internasional. Itu saya baca satu survei atau riset dari satu lembaga menyangkut
pikiran anak-anak muda. Anak-anak muda ini berpikir bahwa Indonesia ke depan harus kuat di dalam dua hal. Satu, soal etika lingkungan, dan yang kedua, profil global itu justru itu. Jadi milenial menganggap bahwa pemimpin masa depan itu paham tentang ekonomi hijau, penyelamatan lingkungan, karena itu isu global, sekaligus ingin agar supaya pemimpin kita itu tampil maksimal di forum internasional. Karena mereka lakukan perbandingan dengan Anwar Ibrahim, dengan Erdogan, segala macam itu pemimpin dunia. Kenapa Indonesia nggak tampil ke dunia internasional kan? Kan anak-anak muda Indonesia ini, milenial kan memantau terus bagaimana peristiwa global itu berlangsung tanpa kehadiran Indonesia dalam banyak forum. Jadi itu saya kira milenials itu langsung paham bahwa Prabowo paham dua soal itu tuh. Jadi bandingkan langsung bagaimana cara milenial melihat figur Prabowo dengan Ganjar. Di segi internasional Ganjar pasti buta huruf, udah jelas itu tuh. Karena itu kita mau lihat persaingan-persaingan ini mulai diucapkan melalui pidato dan perdebatan sebelum masuk ke era perdebatan resmi formal. Jadi undang aja tokoh-tokoh ini untuk bicara tentang figur politik global ke depan atau profil Indonesia ke depan. Ya, ya, ya. Dan saya kira dalam soal ini Pak Prabowo dan Anies Baswedan pasti leading ya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Cuman memang Ya, dari sisi stylenya mungkin berbeda antara Pak Prabowo dengan Anies. Tapi saya kira ini ya kalau mereka ini duduk bersama dengan Anwar Ibrahim atau apa, saya kira itu kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi begitu. ya itu pentingnya. Semua calon presiden harus bersiap diri untuk masuk di dalam percakapan politik global tuh. Kan isu itu adalah isu bersama kita di Asia Pasifik kan. Soal Cina Selatan, soal Taiwan, soal Indo-Pasifik, soal Papua. Jadi mestinya pemimpin-pemimpin kita itu duel argumen di dalam isu yang lebih bermutu, yaitu politik global tuh, bukan sekedar kasak-kusuk cari wapres yang juga sebetulnya perspektifnya apa dalam politik global kan. Itu pentingnya. Jadi kita lihat misalnya kalau debat tentang politik global antara Anies, Prabowo, dan Ganjar itu langsung kelihatan timpangnya. Itu Ganjar pasti kelebahan atau terengah-engah untuk masuk dalam isu itu. Ya, kenapa kita mesti sampaikan ini? Saya kira nanti ya pas katakanlah ketika Ukraina selesai dengan Rusia dan kemudian terus juga peralihan kekuasaan di Turki, itu kan juga sekarang jadi pertarungan geopolitik global antara blok barat dengan Rusia gitu. Itu selesai tanggal 28 Mei nanti gitu. Pasti akan fokus perhatian orang itu akan ke Indonesia dalam kaitannya dengan Laut Laut Cina Selatan itu ya, Bung Rocky. Jadi dipastikan panggung atau sorotan dunia itu akan ke Indonesia. Ya itu bahayanya kalau tiba-tiba misalnya Ganjar berkomentar soal politik luar negeri, lalu orang ingatkan, iya ada seorang calon presiden di Turki yang tiba-tiba harus mengundurkan diri karena nonton film porno. Lalu orang ingatkan, lalu Ganjar kok doyan film porno? Kalau dianggap itu persoalan personal, bukan. Seorang pemimpin itu diminta untuk bersih tuntas itu bahkan soal aspek kamar tidurnya akan dibongkar tuh. Kita ingat bagaimana publik Amerika itu menghajar Bill Clinton dalam kasus Monica Lewinsky. Padahal sebetulnya publik Amerika paling liberal, itu urusan seks masing lah, nggak ada urusan dengan. Tetapi karena dia pemimpin, maka dia dituntut untuk bersih sempurna tuh. Nah kalau Ganjar, saya kan tidak berhasil, saya tidak bersih, saya gagal ini, itu dianggap bahwa dia bukan pemimpin. Jadi ada family ethics satu, dan yang kedua adalah keteguhan pemimpin itu untuk memelihara integritasnya tuh. Jadi lain etik individual di Amerika dan etik publik, mereka bedakan tuh. Etik individual silahkan Anda mau selingkuh, Anda mau macam-macam, itu urusan pribadi Anda. Tetapi begitu Anda mau memimpin, berlakulah prinsip etik keluarga. Jadi itu intinya tuh. Ya, ya. Dan kalau kita ngomongin soal itu, kembali ke pertikaian antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, itu kan bermula dari situ. Pak Jokowi merasa Pak Surya Paloh itu lancang, tidak izin dulu, tidak koordinasi dulu gitu kepada dia, tidak untuk mencalonkan Anies. Sementara Pak Surya Paloh nganggap loh, urusan saya dengan Pak Jokowi itu kan selesai sampai tahun 2024, komitmen saya seperti itu. Soal masa sampai tahun 2029 masih harus komunikasi dengan Pak Jokowi. Saya kira kan seperti itu pertikaian yang ada, Bung Rocky. Ya itu baseline-nya sebetulnya itu. Cuman ini soal bahasa kebudayaan yang berbeda. Yang bagi Jokowi ya mesti pamit lah karena saya masih memimpin. Tapi bagi Surya Paloh ini demokrasi itu. Tetap dia komit untuk dukung Jokowi, tetapi kasih dia kesempatan milih orang lain kan.
Kan nggak mungkin Nasdem ajukan 2-3 soal terus 2-3 capres terus Jokowi yang pilih kan minta izin artinya minta sinyal dari Jokowi kan, itu juga nggak benar tuh. Ya, Walaupun ya. itu ada semacam apa namanya gentleman agreement, tapi itu gentleman agreement yang akan membatalkan etika kompetisi fair. Jadi Pak Jokowi sampai sekarang nggak ngerti bahwa dia nggak boleh menahan orang lain untuk mencalonkan hanya karena dia ingin ikut campur. Jadi biarin aja, kalau dia punya kepentingan ya dia taruh sendiri, tapi jangan dia tawan menteri-menteri dia itu untuk melapor dulu kalau mau mencalonkan presiden. Itu feodalisme, itu sistem kerajaan, itu nggak boleh begitu, Pak Jokowi. Yes, dan saya kira sekarang gara-gara pertikaian itu kelihatannya berujung seperti ini, dan kita belum tahu endingnya seperti apa. Tapi sebenarnya kita sudah bisa sebenarnya membayangkan endingnya akan terjadi seperti apa, karena kita tahu bahwa setelah ini kan Pak Jokowi ya itu bukan siapa-siapa, sama dengan rakyat yang lain yang nggak bisa cawi-cawi dalam dunia politik lagi. Ya itu yang mungkin bikin Pak Jokowi sakit hati karena Surya Paloh pernah ucapkan itu. Memangnya Anda nggak akan perlu lagi dukungan partai kalau Anda udah lengser. Nah, siapa yang akan melindungi Anda? Kira-kira begitu. Yes. Jadi ada kultur yang beda tuh. Kultur Jokowi yang terlalu ketat, terlalu hegemonis, dan kultur Surya Paloh secara personal yang memang selalu mau melawan. Yes, yes. Oke. Baik, dan Pak, kita sekali lagi ingatkan Pak Surya, kalau melawan jangan tanggung. Ini orang semua udah support Anda untuk lawan tuntas supaya clear semuanya gitu. Ya, itu lakukanlah seperti yang pernah dilakukan oleh Surya Paloh, yaitu ada di depan selalu tuh. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky ya. Jangan lupa kedepankan juga di 0% ya. Yes, oke. Thank you. Yes.